Sebanyak 225 peserta seleksi kompetensi dasar calon pegawai negeri sipil atau SKDC-PNS didiskualifikasi karena terbukti melakukan kecurangan. Penelusuran tindak kecurangan dalam ujian SKDC-PNS tahun ini masih terus berlangsung di tengah pelaksanaan rangkaian seleksi CASN yang masih berjalan ke tahapan selanjutnya. Kepala Biro Humas, Hukum, dan Kerjasama Badan Kepegawaian Negara atau BKN, Satya Pratama mengatakan, peserta SKDC-PNS yang terbukti curang telah diputuskan untuk didiskualifikasi. Adapun daftar peserta yang didiskualifikasi akan diumumkan melalui laman instansi masing-masing. Ia mengatakan, BKN bersama Badan Cyber Sandi Negara atau BSSN masih terus melakukan audit forensik dan audit trail untuk seluruh titik lokasi. Audit dilakukan dengan memeriksa perangkat seleksi, CCTV, dan aktivitas peserta selama mengikuti seleksi. Pemeriksaan aktivitas peserta dilakukan dari registrasi, klik mulai ujian, hingga selesai ujian dengan teknologi artificial intelligence di server chat BKN. Satya menjelaskan, kecurangan peserta SKDC-PNS ditemukan di 9 titik lokasi yang berada di wilayah Sulawesi dan Lampung. Modus kecurangan yang dilakukan peserta dideteksi melalui forensik digital BKN bersama BSSN dengan menelusuri pola pengerjaan ujian peserta di server chat BKN. Dari hasil sementara, ditemukan indikasi kecurangan dengan modus remote access. Angka temuan ini memungkinkan untuk bertambah, karena proses penyidikan masih terus berjalan di tengah tahapan seleksi yang masih berlangsung. Jika pada temuan-temuan berikutnya, peserta yang terbukti curang telah sampai pada tahapan SKB atau mungkin sudah dinyatakan lulus dan mendapatkan NIP, akan diberlakukan konsekuensi serupa, yakni didiskualifikasi. Adapun oknum penyelenggara yang terlibat, akan dikenai hukuman disiplin sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2021, dan oknum yang berstatus non-ASN akan ditindak sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Dalam proses seleksi, petugas telah menandatangani Fakta Integritas. Sehingga bila terjadi pelanggaran dan terbukti selama proses penyelidikan internal, maka sanksi berat bisa dikenakan bagi petugas yang terlibat dalam kecurangan. Berbagai upaya antisipasi kecurangan telah dilakukan BKN dari tahun ke tahun. Namun, selalu ada saja celah yang dimanfaatkan pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk berbuat kecurangan. Maka dari itu, BKN mengingatkan kepada para panitia seleksi agar mengikuti standar operasional yang telah ditetapkan secara konsisten, sehingga berbagai potensi kecurangan bisa diminimalisir. Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI Junimat Girsang meminta Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Kemenpan RB untuk menggelar ulang seleksi calon pegawai negeri sipil 2021 secara menyeluruh. Hal ini diperlukan agar dugaan kecurangan saat seleksi tersebut dapat diselesaikan secara bersih. Ia lalu menyoroti laporan dari Deputi Sistem Informasi Kepegawaian BKN, Suharman, di mana bagi peserta seleksi CPNS 2021 yang melakukan kecurangan, maka tidak segan-segan untuk diberikan status diskualifikasi kepada peserta yang jelas berbuat curang tersebut. Lalu bagaimana dengan yang lolos seleksi tapi tidak ketahuan berbuat curang? Maka dari itu, sebelum pelaksanaan seleksi CPNS 2021, Komisi 2 DPR RI telah mengingatkan Kemenpan RB dan BKN dalam setiap rapat kerja dengar pendapat, agar kedua institusi tersebut dapat mengantisipasi bagi hadirnya peluang kecurangan. Ia menegaskan, sepanjang sistem seleksi CPNS 2021 yang menggunakan teknologi informasi tersebut masih dikelola manusia, tidak menutup kemungkinan akan terjadi penyimpangan seperti yang terbukti sekarang. Semoga segala tindak kecurangan yang terjadi pada seleksi CPNS 2021 dapat diselesaikan dengan baik, sehingga tidak ada peserta yang dirugikan, terutama peserta yang benar-benar mengerjakan soal ujian dengan jujur tanpa kecurangan. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih.